Di Maluku Tengah, laut, kebun, dan hutan adalah sumber kehidupan. Sagu yang ditumbuk sejak generasi terdahulu, pala yang tumbuh di pesisir, dan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat. Melalui tekad, desa-desa di sini menemukan cara baru untuk mengolah potensi alam, meningkatkan nilai produk, dan membuka pintu pemasaran yang lebih luas. Di Waraka, sagu bukan sekedar makanan. Ia adalah identitas yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dengan dukungan tekad melalui Rumah Inovasi Teknologi Desa, proses pengolahan kini menjadi lebih efisien, bersih, dan berstandar mutu. Dengan adanya unit usaha sawah atau Sagu Waraka ini, kami juga membantu perekonomian petani desa. Di samping meningkatkan ekonomi petani sagu juga bisa pemberdayaan perempuan, karena bagaimana kami yang di desa ini bisa menghasilkan income atau pendapatan menambah untuk pendapatan keluarga. Atas bantuan dari pemerintah kita dimudahkan untuk kerja mengolah sagu dalam memberikan mesin tarik air, mesin untuk pengolahannya, dan terpal. Dengan adanya bantuan dari tekad, sehingga kami mendapatkan bantuan dari Kemendes dalam bentuk peralatan dan solar drum dryer untuk pengeringan, sehingga kami bisa memproduksi lebih banyak. Kemudian di dalam segi pemasaran, selama ini setelah dibantu oleh teman-teman dari tekad, kami sudah lebih banyak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Produk sagu yang dulu hanya untuk konsumsi lokal, kini tampil dalam kemasan modern dan memasuki toko-toko besar di Ambon dan Masohi. Kalau produk yang paling laris di sini paling kebanyakan tuh seperti tepung ya kan. Tapi kalau macam mie atau beras, biasanya tuh konsumsi tuh sebagian besar orang luar yang mungkin menurut mereka kayak unik gitu kak. Kok ada yang dari tepung bisa jadi beras, jadi mie juga kan bisa diet kayak orang dari luar negeri yang bisa makan nasi juga bisa konsumsi mie atau berasnya gitu. Ya, harapan kami sebagai petani sagu ini, kami minta dukungan dari pemerintah negeri untuk tetap melakukan hal yang baik bagi Sagu Waraka, supaya tetap Sagu Waraka tetap menjadi sagu yang nomor satu. Kita harus mengembangkan produk-produk yang di Maluku lokal ya, atau khususnya di sini untuk lebih terkenal di luar lagi, untuk mengenal produk-produk yang dari Maluku ya. Gitu. Terkait dengan perkembangan sagu di negeri Waraka, perhatian dari pemerintah sudah membantu kami dengan kemajuannya untuk proses perkembangan sagu yang ada di negeri Waraka. Masyarakat sudah dapat menikmati itu dan bisa membagi kebersamaan dalam pekerjaan ini untuk kehidupan mereka, perekonomian mereka bisa berjalan dengan baik. Perjalanan belum selesai. Di negeri Saleman, pala tumbuh di pinggir pantai. Sebuah anugerah yang jarang ditemukan di tempat lain. Wangi buahnya bukan hanya membawa nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat. Salah satu komoditi yang bisa menopang ekonomi masyarakat di Desa Saleman sampai sekarang cukup baik. Hanya dengan hasil komoditi dari pala yang selama ini mereka nikmati. Saya lihat di Desa Saleman ini, kebanyakan pala di tepi pantai, tapi dia tetap subur dan berbuah yang cukup bagus. Itu mungkin karena struktur tanahnya yang bagus, cocok buat tanaman komoditi tanaman tersebut. Proses pendampingan yang kami lakukan khususnya untuk komoditas pala, sagu, olahan bagian rempah, dan juga wisata di negeri Saleman untuk Pantai Ora, itu kami lakukan kebetulan di program ini ada intervensi bantuan berupa demplot. Nah, demplot ini kami kembalikan kepada masyarakat di desa, komunitas apa yang mau akan dikembangkan. Dan kebetulan di Saleman ini, komunitas yang dikembangkan itu adalah sagu, dikolaborasi dengan komunitas pala juga sehingga menghasilkan olahan bagian rempah tadi. Kebetulan kami di sini punya rempah-rempah ya, punya hasil rempah-rempah sendiri. Itu bahan-bahannya Magia itu seperti biji pala, cengkeh sama kayu manis. Terus ada kelapa, ada sagu kering sama kelapa santan. Karena ada rempah-rempahnya jadi rasanya agak sedikit tidak keras, dia lembek. Dengan adanya demplot,
kaum muda di sini, ibu-ibu dapat membantu perkembangan perekonomian ibu-ibu di sini. Jadi mereka berharap semoga kelompok ini bisa berikutnya dia berlanjut. Program tekad ini sangat mendukung dan program mengenai sagu olahan berupa kuliner-kuliner, magea dan lain-lain sebagainya. Ini sangat membantu kelompok masyarakat negeri Sleman. Ke depan mungkin program tekad itu lebih intensif lagi untuk datang ke negeri kita, untuk bagaimana memberikan penyuluhan cara mengolah komoditi pala yang bagus seperti apa. Seiring berkembangnya negeri Sleman, identitas lain mulai tumbuh kembali. Dan di tepi negeri Sleman, Pantai Ora menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dan wisatawan, membawa peluang baru bagi pemuda desa. Dengan adanya pariwisata di negeri kami ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak daripada pariwisata itu bisa dirasakan oleh semua warga. Membantu perekonomian, terus sangat membuka lapangan kerja untuk pemuda-pemudi di negeri Sleman. Yang dilakukan oleh program tekad ini, itu semua unsur keterwakilan, semua unsur yang ada di dalam masyarakat terlibat di dalam proses ini. Sehingga mereka bilang, wah ini baru pertama mereka lakukan. Baru pertama mereka hadir dalam proses seperti ini. Dan itu respon yang menurut saya cukup positif untuk kita ambil kesimpulan dari apa yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Lokus Tekad, terkait dengan adanya program tekad di Kabupaten Maluku Tengah ini. Komponen masyarakat di negeri itu kami sangat berharap keterlibatan mereka, karena tanpa mereka program ini akan lambat dalam proses target yang kita ingin capai. Dari Waraka hingga Sleman, Maluku Tengah menunjukkan bahwa potensi desa dapat menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Semua bergerak bersama. Masyarakat, kelompok usaha, dan tekad. Inilah Maluku Tengah. Inilah desa-desa yang melangkah.